Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Tani Bertopeng sedulur, dan salam satu hobi petani singkong Indonesia. Oke sahabat Tani Bertopeng, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang 6 penyebab tanaman singkong berbuah krengkang dan cara mengatasinya. Tentu kita sebagai petani tidak ingin satu lahan pun dalam tanaman singkong kita berbuah krengkang. Tentu kita ingin berbuah yang bagus, berbuah yang banyak, berbuah yang panjang, dan mendapatkan jumlah hasil yang maksimal. Oke, berikut ini 6 penyebab tanaman singkong berbuah krengkang dan cara mengatasinya. 1. Bibit. 2. Jarak tanam. 3. Waktu dan cara pengurangan batang singkong yang salah. 4. Waktu dan cara pemupukan yang salah. 5. Faktor kesuburan tanah. Dan 6. Penyemprotan gulma yang salah. Mari kita bahas satu persatu 6 penyebab tanaman singkong berbuah krengkang dan cara mengatasinya. 1. Pembibitan. Menggunakan bibit dari tanaman singkong yang masih muda bisa menjadi salah satu penyebab singkong krengkang, karena bibit muda itu kurang produktif. Produktivitas bibit singkong yang masih muda itu rendah, sehingga waktu ditanam walaupun berakar banyak, nanti ketika masa generatif atau masa pembuahan rata-rata hanya 50% saja yang jadi buah. Sisanya tetap berakar saja sampai panen. Bibit yang tergolong muda adalah bibit dari tanaman singkong yang masih berumur 5 bulan ke bawah. Solusi dan cara mengatasinya: gunakan bibit singkong yang berumur 7 bulan ke atas atau berumur 6 bulan ke atas. Itu sangat produktif. Peluang akar jadi buahnya itu bisa mencapai 90%. Penyebab tanaman singkong berbuah krengkang yang kedua adalah jarak tanam. Sistem jarak tanam yang rapat lebih berpeluang besar menjadi salah satu penyebab buah singkong krengkang jika dibiarkan. Misalnya jarak tanam 50 x 50, 40 x 60, 50 x 60 itu termasuk jarak tanam yang rapat. Di masa vegetatif atau masa umur 1-2 bulan, sistem tanam rapat tak jadi masalah, karena di waktu itu proses fotosintesis masih berjalan normal. Yang kita tahu bahwa fotosintesis atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan memerlukan sinar matahari, dan di umur sebelum 2 bulan kebutuhan sinar matahari masih cukup menyinari seluruh daun dari tanaman singkong tersebut, karena proses fotosintesis dilakukan oleh daun. Akan tetapi memasuki masa generatif atau umur 2 bulan ke atas, proses fotosintesis sedikit terganggu karena semakin lebatnya daun, sehingga ada salah satu daun yang tertutupi oleh daun lainnya untuk mendapatkan sinar matahari, sehingga proses fotosintesis terganggu. Yang terjadi, tangkai daun akan berlomba-lomba menjulang ke atas untuk mendapatkan sinar matahari, sehingga hasil makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis ikut diserap oleh batang dan daun saja. Akhirnya akar tidak berkembang karena tidak
tercukupinya makanan dari proses fotosintesis tersebut. Solusi dan cara mengatasinya gampang, sahabat tani bertopeng. Untuk solusinya ada dua cara. Satu, di sistem tanam rapat wajib disisakan jadi satu batang ketika berumur 2 bulan. Lakukan perempalan menjadi satu batang ketika berumur 2 bulan. Ini sangat direkomendasikan karena meningkatkan jumlah banyaknya ton ase pada lahan dengan memperbanyak tunas singkong tanpa takut singkong akan kerengkang. Cara yang kedua, melakukan sistem tanam yang agak renggang, misalnya 1 meter kali 1 meter atau 120 cm dikali 80 cm. Di sistem tanam yang renggang, misal 1 meter kali 1 meter, proses fotosintesis akan normal karena cukupnya sinar matahari. Pertumbuhan buah pun normal dan batang singkong bisa disisakan 2 cabang saja, tak perlu jadi 1 cabang. Kelemahannya, di sistem renggang ini membutuhkan waktu panen yang lama, yaitu 12 bulan ke atas agar hasil maksimal. Jika dipanen umur 10 bulan ke bawah, maka jumlah ton asenya dari panen tersebut akan kalah jauh dengan sistem tanam yang rapat, karena jumlah tanamannya 4 kali lipat lebih sedikit dari sistem tanam rapat. Misalnya 1/4 hektar di sistem tanam rapat 50 kali 60 cm ada 8.000 batang. Kalau di sistem tanam renggang cuma ada 2.000 batang dalam 1/4 hektarnya. Jika ingin mendapatkan hasil panen yang maksimal atau hasil panen yang banyak dan akan dipanen umur 9 bulan ke bawah, gunakan sistem tanam yang rapat. Tetapi jika ingin dipanen umur 10 bulan ke atas, maka gunakan sistem tanam renggang. Oke, selanjutnya penyebab tanaman singkong berbuah kerengkang yang ketiga adalah waktu dan cara perempalan yang salah. Jika sistem tanam rapat umur 4 bulan belum dilakukan perempalan, bisa dipastikan buah singkong tidak maksimal, bahkan kerengkang. Solusinya, wajib dilakukan perempalan, disisakan menjadi 1 batang ketika berumur 2 bulan di sistem tanam yang rapat. Caranya, disempal di pangkalnya. Berikut ini tutorial perempalan singkong yang benar. Awas, hati-hati, jangan dilakukan perempalan dengan cara dicoklek atau diputus di pertengahan. Jika sudah terjadi dicoklek, maka kita harus merempelnya lagi, sisanya yang di bawah. Itu baru benar. Dan dipilih ya lur ya, yang kecil yang dirempel, sisakan yang agak besar. Untuk sistem tanam yang renggang, waktu perempalan batang singkong dilakukan itu dilihat dari perkembangannya ya lur ya. Tidak harus berumur 2 bulan ya lur ya. Baiknya umur 2 bulan disisakan menjadi 2 batang. Dan nanti setelahnya jika singkong kelemon atau kegemukan baru disisakan jadi 1 batang. Selanjutnya, penyebab tanaman singkong berbuah kerengkang yang keempat adalah waktu dan pemupukan yang salah.
Jika lahan sudah didasari banyak pupuk kandang pada awal tanam, jangan dilakukan pemupukan kimia umur 2 bulan ke bawah. Bisa krengkang ya lur ya. Lakukan pemupukan umur 2 bulan. Jadi, kita harus tahu dan memahami kebutuhan jenis pupuk pada tanaman singkong. Jika kelemon atau kegemukan, maka tak perlu memakai terlalu banyak jenis pupuk yang mengandung nitrogen atau urea dan sebagainya. Karena ini saya bahas di video sebelumnya. Bagi yang sudah paham kita lanjut, dan yang belum paham untuk waktu dan cara pemupukan singkong yang tepat serta jenis kebutuhan pupuknya, silahkan kalian lihat di video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Di video tersebut sudah lengkap dan jelas waktu dan cara pemupukan singkong yang tepat dan benar serta kebutuhan pupuk pada tanaman singkong itu apa saja. Oke, kita lanjut untuk faktor penyebab tanaman singkong berbuah krengkang. Yang kelima adalah faktor kesuburan tanah. Tanah yang terlalu subur bisa menjadi penyebab buah singkong tak maksimal bahkan krengkang. Contohnya, tanah bekas ditanamin semangka itu biasanya sangat subur, maka sistem tanam harus renggang dan pemupukan tak perlu memakai urea. Lahan tanah bekas tanaman jagung biasanya juga terlalu subur untuk tanaman singkong. Intinya, jika tanah terlalu subur, sistem tanam agak direnggangkan dan kurangi pupuk yang mengandung nitrogen atau urea. Tanah yang terlalu bantat walaupun subur biasanya berwarna hitam, tanahnya itu bantat, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab tanaman singkong krengkang karena tanah tidak gembur. Solusinya itu kita kasih pupuk yang mengandung dolomit untuk menggemburkan tanah, untuk membenahi tanah. Untuk tanah standar, maka gunakan sistem tanam rapat agar hasil jumlah ton ase maksimal. Tanah yang kurang subur juga bisa menjadi penyebab singkong krengkang. Karena itu, solusinya perlu dikasih pupuk kandang. Ini salah satu contoh tanaman yang kurang subur dan mungkin kurang mengandung pupuk kandang. Itu walaupun umur 4 bulan buahnya pasti krengkang. Ini kita coba lur ya, kita gali. Tuh, ini umur 4 bulan, tidak kokoh, tingginya cuma semeter, atasnya keriting, buahnya juga keriting, bahkan krengkang. Untuk solusinya, untuk tanaman berikutnya, sebar pupuk kandang merata di lahan sebelum dibajak ya lur ya, biar bisa tercampur dengan tanah sehingga ketika ditanamin langsung berfungsi atau berefek pada tanaman berikutnya. Untuk mengetahui berapa kebutuhan pupuk kandang pada suatu lahan, bisa kalian lihat video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Oke, selanjutnya penyebab tanaman singkong berbuah krengkang yang keenam atau yang terakhir adalah penyemprotan gulma yang salah. Penyemprotan gulma yang salah bisa menjadi penyebab buah singkong kurang maksimal bahkan krengkang jika dilakukan dengan cara yang salah. Berikut tip penyemprotan gulma yang benar. 1. Penggunaan obat pembeku. Tidak direkomendasikan untuk penggunaan obat pembeku di tanah yang lembab, sering basah, dan berair, misalnya rawa, gambut, dan persawahan. Jika menggunakan obat pembeku,
lakukan penyemprotan di bawah pohon bibit singkong. Jadi takaran penyemprotan pembeku pada tanaman singkong itu di bawah bibit singkong ya lur ya, jangan di atas. Jika di atas, walaupun tanaman singkong tidak mati, tapi berakibat pada pertumbuhan tanaman yang agak lambat, bahkan pertumbuhan buah akan lambat dan bisa kerengkang. 2. Penggunaan obat herbisida. Jika tanah atau lahan singkong lembab, sering basah, misalnya sawah atau tanah gambut atau rawa, gunakan herbisida bersifat kontak, misalnya paratop, agar tidak merusak akar tanaman. Jika menggunakan herbisida sistemik, misalnya Bimastar, maka akan merusak akar karena langsung keserap akar tanaman karena tanah dalam keadaan lembab terus-menerus. Buah bisa kerengkang karena waktu dipupuk, pupuk akan digunakan untuk perbaikan akar. Akar yang rusak akibat penggunaan obat herbisida yang salah. Jadi, tidak fokus terhadap pembesaran akarnya, tetapi fokus kepada perbaikan akarnya. Dan hati-hati dalam melakukan penyemprotan herbisida pada tanaman singkong di umur 2 bulan ke bawah. Jangan sampai mengenai pucuk daun, terlebih herbisida bersifat kontak. Mengenai batang saja bisa langsung busuk batang singkong tersebut. Jika itu terjadi, akan menghambat pertumbuhan tanaman. Oke lur, itu tadi 6 penyebab tanaman singkong berbuah kerengkang serta cara mengatasinya menurut pengalaman saya. Jadi itu versi saya, versi dari pengalaman saya ya lur ya. Sekali lagi bukan maksud hati untuk menggurui ya lur ya, intinya berbagi pengalaman. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis dan agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan salam tani bertopeng, salam satu hobi petani singkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.